meningkatkan tekad kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, rekan guru, Bapak dan Ibu yang saya hormati telah menyempatkan waktu untuk menghadiri melihat diseminasi saya Lina Agustina Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Pada diseminasi aksi nyata modul 1.4 ini, saya akan menyampaikan budaya positif yang ada di sekolah saya STN Pasindangan. Tetapi sebelum itu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau punya GP Angkatan 6 Kabupaten Majalengka untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pada kesempatan ini yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan Ibu Lina dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 9. Mudah-mudahan kita dalam acara ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sengaja Bapak dan Ibu guru saya kumpulkan tiada lain adalah yaitu untuk menyimak atau mendengarkan salah satu tugas yang akan disampaikan oleh Bu Lina mengenai budaya positif, yang mana hal ini harus diterapkan dan dilaksanakan baik di SD Pasindangan maupun di SD yang lainnya, sehingga budaya positif ini dapat dikembangkan dengan baik dan benar. Diseminasi budaya positif ini adalah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa pendidikan itu adalah menjunjung tinggi kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga hasilnya nanti adalah merupakan perubahan karakter dari peserta didik kita dalam menjalankan kehidupannya baik di sekolah maupun di dalam masyarakat, sehingga apa yang dicita-citakan dalam profil pelajar Pancasila terlaksana dengan baik. Tujuannya adalah sudah kita pahami dan kita sadari bahwa kita sebagai guru, yaitu tujuannya adalah untuk menciptakan para peserta didik, anak-anak kita secara moral, yaitu menciptakan anak-anak yang tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, selain bisa membaca, menulis. Ini yang penting adalah perubahan karakter. Perubahan karakter itu sendiri adalah adanya perubahan dari anak didik kita, yang terutama adalah sikap mental, sehingga ketika mereka keluar dari atau alumni dari SD kita, yaitu mendapat pengetahuan dan perubahan sikap, sehingga anak-anak didik kita dapat diterima di masyarakat maupun nanti ketika mereka melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Di sini dalam diseminasi budaya positif ini adalah
sebenarnya sudah kita lakukan. Hanya istilahnya dalam program guru penggerak ini adalah namanya budaya positif. Yang namanya budaya positif otomatis adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak didik kita yang bersifat positif. Contohnya ketika berpapasan di jalan dengan ibu bapak guru, yaitu mengucapkan salam. Selain kepada bapak dan ibu guru, mereka juga ketika berpapasan dengan rekan-rekan teman sebayanya saling menyapa, memberi salam. Kemudian ketika di sekolah itu mau masuk ke dalam kelas, anak dibariskan, diperiksa kukunya, kemudian memberikan salam atau melakukan silaturahmi, salam jabatan tangan kepada bapak dan ibu guru. Kemudian kebiasaan positif yang lainnya adalah ketika mereka masuk di dalam kelas, seperti yang sudah dijadwalkan setiap guru atau wali kelasnya adalah berdoa sebelum belajar dimulai dan seterusnya. Oleh karena itu, saya mohon kepada bapak dan ibu guru sebagai wali kelasnya, mohon ditanamkan sedini mungkin budaya-budaya atau sikap-sikap positif sehingga kebiasaan tersebut tertanam pada diri anak-anak didik kita, sehingga ketika mereka setelah keluar atau setelah belajar di sekolah, kebiasaan itu akan dilaksanakan, akan menempel, sehingga mereka tidak akan atau tahu batasan-batasan yang mana baik dan yang mana buruk. Ketika mereka bergaul dengan teman sebayanya, mereka tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga penekanan kita sebagai guru kelas itu harus dilaksanakan secara berulang ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, budaya-budaya yang baik harus benar-benar dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga ketika mereka di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka tidak akan terlupakan bahwa kebiasaan itu adalah sangat baik. Ada istilah yang ini ya, Allah bisa karena biasa, itu ya. Kemudian selain pendidikan pelajaran yang biasa diberikan, apalagi ya di sekolah kita, di semua sekolah ada pendidikan guru agama, yang mana yang sesuai diajarkan oleh agama kita bahwa kita harus saling menyayangi, saling menghormati, baik bersama teman-teman maupun kepada kakak-kakak mereka yang lebih tinggi usianya. Kebiasaan budaya positif tidak ada salahnya kalau kita kembangkan, kita tindak lanjuti. Sebagai guru kita harus memantau terus perkembangan anak didik kita sampai sejauh mana mereka melaksanakan budaya positif ini, karena tidak ada ruginya kalau kita berusaha mengembangkan hal-hal baik, menularkan hal-hal yang baik kepada anak didik kita. Karena kita sebagai guru fokusnya adalah peserta didik ya. Diulang lagi, peserta didik itulah yang harus kita selalu gaung-gaungkan sejauh mana kita memberikan pengetahuan dan pengetahuan sikap kepada mereka ketika mereka keluar atau pulang dari sekolah. Selain pendidikan mereka di sekolah, ada juga pendidikan mereka adalah di madrasah, sehingga sebenarnya kita tidak perlu khawatir karena di desa kita ini setelah mereka selesai di SD ada kegiatan lain yaitu sekolah di madrasah. Nah, tapi kita selaku guru tidak bebas begitu saja, karena anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini merupakan tanggung jawab kita, yang walaupun hanya kita dari jam 7 sampai jam 1 ke jam 2 ya,
Itu merupakan tanggung jawab kita mendidik moral mereka, mendidik sikap tingkah laku mereka sampai keadaan di sekolah benar-benar nyaman, benar-benar kondusif. Karena pada saat-saat ini ya di media elektronik banyak sekali kejadian-kejadian anak-anak sekolah baik di SD maupun di SMP, banyak sekali perundungan, pembulian. Ya, itu sangat tidak diharapkan sekali. Karena orang tua mereka itu benar-benar menitipkan kepada kita sebagai guru bahwa dari pagi sampai siang itu adalah tanggung jawab kita, sehingga mereka akan merasa nyaman. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kalau kita sudah berusaha secara maksimal, otomatis kegiatan yang terjadi atau pembulian yang terjadi di lingkungan kita akan sedikit teratasi atau mungkin bisa dihandle, bisa di backup sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi di sekolah kita. Oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu guru saya berharap bekerjalah dengan yakin, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, karena apa yang kita peroleh merupakan amanat dari pemerintah untuk benar-benar menjalankan amanat tersebut, sehingga anak didik kita terlindungi dari hal-hal yang negatif. Mungkin sebagai pembukaan dari saya sebagai kepala sekolah dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin materi ini begitu banyak ya. Sebenarnya materi ini tidak asing ya, budaya positif sudah terbayangkan oleh kita ya. Budaya positif lawannya adalah budaya negatif, otomatis antara positif dengan negatif itu adalah sebuah kata yang berlawanan. Mungkin Bapak dan Ibu guru tahu yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa. Nah, di sekolah kita itu kita menghindari dari hal-hal yang negatif. Marilah kita jaga anak didik kita, peserta didik kita, jangan sampai terjadi pembulian, karena sedikit saja kita melakukan kesalahan itu guru sangat sekali disoroti ya. Guru lagi, karena pemikiran mereka para orang tua itu bahwa kita itu dianggap mampu segalanya, mampu di segala bidang. Yang memang hal ini tidak terasa memang kita melaksanakannya itu walaupun disebut terpaksa ya, tapi terpaksa dalam hal-hal yang positif yang sebenarnya itu merupakan tugas kita. Mungkin itu saja sebagai sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang begitu berbobot tentang budaya positif. Jadi sebenarnya kita sering ya mendengar budaya positif, cuma di CGP ini lebih dikupas lebih dalam, lebih banyak. Jadi banyak yang harus ini akan saya sampaikan sini. Coba Bapak sama Ibu perhatikan, ini ada gambar apa? Kaki gajah yang terbelenggu rantai ya. Ini keyakinan yang terbentuk dari faktor lingkungan dan kebiasaan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Jadi ini si gajah sudah terbiasa diikat rantai tadinya. Sekarang saya mau bertanya, kalau ini si rantainya dibuka, ini gajah akan pergi bebas jauh atau hanya diam saja di tempat? Menurut Bapak Ibu, bagaimana Bu? Akan pergi bebas. Kata Ibu Yeti, Ibu guru senior sekolah saya, akan pergi si gajahnya dengan bebas. Bagaimana yang lain? Ada mungkin berbeda pendapat? Sulasi? Bagaimana Bu Teni? Kalau tergantung
dia hal pertama yang dilakukan tuh bukan akan pergi bebas. Jadi sudah kebiasaan diikat, dia tidak akan pergi dulu. Makanya di sini ini maksudnya dalam budaya positif, kalau sudah dibiasakan di talian diikat, jadi dia tuh enggak bebas, enggak. Jadi sudah terbiasa diikatnya, diam dulu dia tuh, enggak langsung bebas gitu enggak. Ini tuh maksudnya menanamkan budaya positif, jadi biar terbiasa, dia terbiasa diikatnya udah nanti diikat lah gitu, enggak langsung membebaskan diri, tidak langsung. Ini sama dengan penerapan budaya positif. Jadi kalau pembiasaan tadi seperti Bapak bilang, pembiasaan akan menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Jadi kami terus dibiasakan berbudaya berlakuan baik, positif, tadi kita insya Allah akan menghasilkan kelakuan yang positif juga. Bagaimana menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah? Menciptakannya bisa dengan kita lihat dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada pendidikan pembentukan karakter. Kita sebagai guru selain mendidik, ini juga mengajar. Kalau mendidik membentuk karakter menjadi karakter yang jauh lebih baik. Makanya di sekolah itu jadi si anak biar berubah lebih baik. Terus terang saya juga merasa belum mampu kalau dalam hal mendidik, masih perlu belajar dari semua. Kalau pengajaran kan pemahaman materi kita bisa, misalnya budak yang tadinya tidak bisa membaca, kita ajari baca, tidak bisa berhitung, kita ajarin berhitung, tidak bisa menulis, kita ajarin menulis. Kalau ini mah pendidikan pembentukan karakter, terus terang memang saya juga masih harus banyak belajar sampai saat ini meskipun belasan tahun sudah mengajar. Kalau pengajaran kan ketinggalannya, misalnya si A udah bisa baca, si B sekarang mah bisa pola tuntut terus biasa nyeratan, terus biasa menggambar dengan jauh lebih baik atau gimana. Kalau yang ini pendidikan mah kita bisa lihatnya dari tadi nate sok ngamuk wae, tadi nama kertas sekolah teh, ayo nama bagus tuh bisa pola tuntut, kita bisa disebut berhasil. Alhamdulillah sebagai guru mendidik, membentuk karakter si anak jadi jauh lebih baik. Kalau itu dalam pendidikan. Terus pendidikan yang selanjutnya, pendidikan berhamba pada anak. Proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ini sebenarnya kata-kata berhamba juga saya tadinya pas begitu masuk ke GP agak keberatan juga kata-kata menghamba. Kita menghamba taunya kepada Allah, itu kan kita sebagai hamba sebenarnya. Tapi di sini ditekankan di pas GP maksudnya kita ke anak teh udah ke anak aja gitu. Jadi turun anak maunya belajar apa, kita yang mau sebagai guru memenuhi kebutuhan belajar si anak. Jadi menggunakan kata berhamba. Di filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara juga ada triloginya, kita sering mendengar panggilnya pasang ibu sering ada 3. 1. Ingat suri teladan, memberikan suri teladan. Kita sebagai guru memberikan teladan yang baik dan benar dengan memberi contoh kehidupan perilaku kita sehari-hari. Tadi seperti Bapak bilang, membiasakan kebudayaan positif dengan salam, senyum, sapa, menghormati yang lebih tua, menghormati orang tua, menghormati guru. Seperti kitanya juga guru kasih contoh. Kita sesama rekan, kepada atasan, kepada siapa saja yang lebih tua juga harus kasih contoh. Yang kedua, imadia karsa, yang di tengah memberikan ide atau gagasan. Jadi di pendidikan kita semua berkolaborasi, bersinergi, membentuk satu kesatuan pendidikan supaya terwujud. Jadi kalau ada ide-ide masukan yang membangun untuk kemajuan pendidikan sekolah, kenapa tidak? Semua ide bisa dikasih dari siapa saja, mau dari rekan guru meskipun yang mungkin yang junior atau apa, nggak apa-apa, untuk kemajuan sekolah. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Ini sering kita lihatnya di topik di luar itu kan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai pendidik karena sekolah memberikan dorongan kepada peserta didik, kepada murid, kepada semua elemen sekolah dengan dorongan yang positif, yang baik dari kemajuan pendidikan sekolah. Silakan.
Menurut Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Dayan dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Dayan dosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kita kalau mendengar kata disiplin, apa yang pertama terlintas begitu mendengar kata disiplin? Ada yang mau ngasih ini? Begitu mendengar disiplin, apa? Bu, Pak? Mengikuti aturan. Kalau Abi mah begitu mendengar kata disiplin teh, kata tertib. Bu, kata tertib Pak. Berlaku sesuai peraturannya namanya. Nah, disiplin positif lahir bisa dari diri pribadi internal, bukan berasal dari paksaan orang lain. Jadi kalau kita mau disiplin itu harus dari dalamnya, ada kemauan untuk berubah yang lebih baik atau mengikuti aturan. Atau bisa juga dari luar, ada ketakutan akan hukuman atau mengharapkan imbalan, itu dari faktor eksternal dari luar. Yang dihukum, namun itu menurut tata tertibnya kita bisa patut yang dihukum. Atau kadang kita bersihkan sampah, nanti ku ibu dikasih nilai tambahan sebetulnya, tapi itu masuk itu. Jadi itu ada faktor dari luar yang anak mau melaksanakan disiplin atau kayak ada faktor kebutuhan, dihukum atau mengharapkan imbalan dari yang menyuruh kita disiplin. Itu dalam hal ini guru, kan ini sekolah yang kita sekarang bagaimana kaitannya antara pendidikan dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini sendiri tercipta dari ada beberapa faktor. Yang satu, disiplin positif dan kebajikan universal. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tetap yang nomor 1 di Pancasila juga. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dimensi profil pelajar Pancasila yang nomor 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini religi sebenarnya, keagamaan. Yang kedua, mandiri. Jadi diharapkan peserta didik atau murid atau siswa bisa mandiri mengerjakan tugas atau apa sendiri, jadi bisa tidak bergantung kepada orang lain atau teman, guru atau guru. 3, bernalar kritis. Jadi anaknya ayeuna itu misalnya kalau kita apa boleh mengungkapkan pendapat ya, misalnya ini kenapa Bu ini harus ini kan gitu ya. Kalau sekarang untuk kalau zaman dulu mah anak ini kerjakannya oh ya udah ayat mah anak-anaknya bernalar kritis. Ayat sok misalnya ibu ini kenapa bisa kan kita ada perwujudan dari profil pelajar Pancasila, nggak apa-apa itu berarti si anak menyerap mampu mencerna si perintah dari guru atau instruksi tugas dari guru dengan tidak menerima begitu saja. Jadi si anaknya oh ya kenapa ini harus A, kan kalau B juga bisa, seperti itu contohnya. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Ini masalah ada di Pancasila-nya sila ke-3, persatuan Indonesia, bergotong royong, bekerja sama. 6, ada kreatif. Zaman sekarang mah kalau tidak kreatif tinggalin, jadi harus kreatif. Oke, lanjut. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan juga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Jadi kalau si anak melakukan kesalahan kita ulah langsung nyalahkeun wae terus gitu. Jadi si anak
lebih lanjut. Restitusi juga adalah proses kolaboratif bekerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka nantinya inginnya seperti apa nantinya ke depannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Selson Gosen 1996. Restitusi juga membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 di modul 1.4 TGP. Ada kebutuhan dasar manusia, ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, lingkungannya supaya dia masih tetap bisa bertahan hidup. Ini mah kebutuhan primer kan ditanya ini apa ini mah. Cuma sekarang bahasanya kebutuhan bertahan hidup di kelompokannya. Kedua, kebutuhan penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan, jadi ingin diakui begitu. Kayak ini sudah mengerjakan bentuk 100. Bu, aku kan udah bisa. Oh iya. Jadi butuh bikin, oh iya ya, aku bisa nih gini. Jadi kebutuhan itu ternyata penguasaan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia juga ya. 3. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini mungkin alamiahnya. Jadi semua orang mau siapapun, baik anak-anak, dewasa, laki-laki, perempuan, semua manusia ingin dikasih sayang, ingin rasa diterima dimanapun, di mana wae, pokoknya ada. Itu masuk ke kebutuhan dasar manusia. 4. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini jadi mengekspresikan keinginan mereka dalam hal, kalau ini mah contoh kalau di sekolah misalnya gini, kalau kita ngasih tugas menggambar. Nah, sekarang penggambarnya ini ya, temanya tentang alam. Bu, boleh nggak kalau alamnya gunung aja, pemandangan teh? Ya boleh, beliau itu memberikan kebebasan kepada si anak untuk itu, nggak apa-apa selama tidak keluar dari koridor kurikulum yang sedang kita ajarkan materi itu, tidak apa-apa. Yang terakhir kebutuhan kesenangan. Kalau ini mah sebenarnya tidak ini ya, kalau di kelas saya di kelas 1 kayak contoh anak si Firly bager pisan. Jadi dia suka mencoret-coret buku temannya hanya demi kesenangan dia untuk heureuy. Iseng bari lewat coret gelut gitu. Itu sebenarnya buat apa ya nyoret buku temannya? Nggak ada faedahnya kan, tapi dia tuh merasa senang melakukan hal seperti itu. Jadi dia tuh kebutuhan kesenangannya teh iseng mengaku teman dengan cara mencoret buku temannya. Oke, lanjut. Hubungan disiplin internal dan eksternal dengan motivasi manusia. Motivasi eksternal itu dari 2 poin tadi sudah saya paparkan. Untuk menghindari ketidaknyamanan buku atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid atau peserta didik melaksanakan tata tertib atau peraturan dari positif itu dari faktor luarnya kan dari buku atau kayaknya tambahan nilai tambahan nilai di guru satu, jadi bukan sadar sendiri, berarti nyari itu banyak. Kalau motivasi dari dalamnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan, mungkin dengan mereka melaksanakan tata tertib, berpakaian dengan lengkap, mereka ingin terlihat rapi, terlihat bersih. 2. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percayanya kalau dengan mentaati tata tertib atau budaya positif atau peraturan yang ada di sekolah tuh, yakin atas aku melaksanakan teh, aku mah hebat, bisa itu tinggal itu rapi daripada dia yang tidak bersepatu atau apa seperti itu. Mantap. Nah, tadi kan disebutkan cara menentukan motivasi internal yang dari dalam saya.
kita teh ada lagi caranya. Ada guru hendaknya menghindari pemberian penghargaan yang berlebihan dan tidak memberikan hukuman kepada siswa. Ini teh jadi ulah cenah sekarang teh orang teh dihukum teh. Itu teh kayak menghukum. Sebenarnya dulu tuh suka ya menghukum nulis di kertas. Kurang mah maksudnya sampai anak teh latihan nulis tapi ada memberi efek jerak juga. Atau lari keliling lapangan, kan maksudnya orang bagusnya agak olahraga, udah teh sebenarnya sampai sehat. Atau bersihan WC sampai bersih, jatuhnya ke kebersihan. Itu teh sangat tidak boleh sekarang. Terus penghargaan yang berlebihan, kadang kalau misalnya anak sok, kalau kamu mau ini lomba kayak dikasih reward berupa alat tulis atau berupa uang seperti itu teh hendaknya bukan tidak boleh, kalau bisa menghindari, bukan tidak boleh sama sekali, mungkin lebih ke boleh tapi jangan terlalu ekstrim atau sering teling atau jangan terlalu berlebihan, tipis-tipis aja lah pokoknya. Jadi hanya menghindari, bukannya tidak boleh seperti ini. Itu untuk menumbuhkan motivasi internal. Mungkin bagi sebagian guru atau ada kan kita guru lebih tahu ya sih peserta didik kita tuh maunya apa atau apa yang harus dimotivasi internalnya kita lebih tahu. Jadi ini bukan ini menghindari kalau bisa. Oke, lanjut. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pemuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum 1. Ini saya ambil cuplikan dialog di LMS, contoh guru kalau menghukum. Suka kieu patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Ini sebagai penghukum. Kalau ini, jadi kalau guru mau proses kontrol sebagai penghukuman, jadi aturannya dia ya kalau dia kan, jadi nggak mungkin kan anak teh depresi apa kumaha begitu mah dicarekan diomong seperti ini, bukan dicarekan ya teman-teman. Kalau guru nanya dia sih kieu, kebayang kasih anaknya gimana teh? Kamu selalu saja salah, cari aja gua mau bukan si anak yang salah, bukan dia atau gimana kan nggak nanya dulu ini teh kumaha kasusnya, ujuk-ujuk menjudge kamu selalu saja salah kan? Ini sangat tidak disarankan sekali kalau misalnya guru mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, karena dia kayak egois gitu kayak ini. Next. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah kalau ini mah bahasanya rada lebih lembut kalau ke anak teh. Jadi memposisikan si anak teh salah disalahkan, jadi nanti teh salah gitu tuh. Kayak gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini bahasanya lebih halus, lebih lembut ketimbang yang tadi misalkan. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Masih kena iya tuh bapak ibu? Abi kadang masih duh kemana kasih tahunya itu ternyata setelah ada di CGP mah tahu kalau itu teh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Padahal intonasi kita teh betulnya mereka itu udah lebih lembut ketimbang yang tadi guru penghukum teh. Tapi ternyata ini pembuat rasa bersalah, jadi si anaknya malah jadinya teh jadi kumaha cek saya itu anjurnya salah gitu kan. Ini juga sebenarnya kurang bagus kalau kita
ini mah pemantau. Jadi kalau ada murid atau peserta didik atau murid yang melakukan kesalahan teh dipanggil teh bilangnya katanya teh seperti ini. Kalau mau contoh peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan kamu jam berapa kita mau mulai? Si kata si anak. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Ini mah tadinya sudah dibuat ada kesepakatan kelas ya kayak. Jadi kayak keyakinan kelas kalau misalnya ada anak yang terlambat datang, konsekuensinya tinggal kelas pada jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan kan terlambat ya. Ini mah tadinya udah dibentuk gini. Kita ada ini yang ini pemantau sama nanti yang sebagai manajer ini udah bagus untuk yang ini untuk memantau. Jadi anak tidak menyalahkan, ternyata nah kenapa ini ada di sini? Tahu nggak konsekuensinya apa? Iya Pak tahu. Kamu terlambat sudah tahu. Jadi ada di keyakinan kelas kalau misalnya terlambat akan tinggal pada kelas pada jam istirahat. Jadi teman istirahat dia mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu tes setelah dilaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelasnya masing-masing. Nah ini yang terakhir, kita sebagai guru sebaiknya mengambil posisi kontrol sebagai manajer kita yang menuntun peserta didik. Nih, ini kembali keyakinan kelas yang tadi. Jadi kata-katanya jauh lebih tidak begitu menyalahkan, tidak begitu menggurui. Jadi kayak menuntun si anak supaya berubah jadi lebih baik. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Nah, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini menghindari hukuman ya. Jadi si berarti itu dihukumnya. Jadi pas kasihan nanti dia mengerjakan tugas yang tertinggal tidak disalahkan sehingga anu tadi penghukum yang langsung ngejudge si anak salah gitu. Kamu terlambat, kamu selalu salah. Terlambat lagi. Ini enggak yang manajer nih kata-katanya. Jadi si anak tuh kayak ini jadi sadar kalau aku terlambat tuh aku konsekuensinya keyakinan kelas kan harus mengerjakan ini. Aku waktu bermain aku tersita orang udah pada main aku masih kudu ngerjain. Jadi ada kesadaran di anaknya untuk mengerjakan tugas dan itu mah salah dia gitu. Tanpa jadi umurnya dijudge atau salah gitu enggak. Kalau dengan posisi manajer seperti ini. Lanjut Pak. Oke, setelah tadi pembahasan proses kontrol guru, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar aturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang telah disepakati. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, manusia bisa melakukan berbagai cara, bahkan cara yang tidak dibenarkan. Bisa saja. Ini bisa melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak sesuai bisa. Untuk itulah menghindari memenuhi kebutuhan yang melanggar yang tidak sesuai aturan, kita bentuk keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja ya? Kenapa? Karena kalau keyakinan kelas terbentuk itu teh penting untuk sebuah budaya positif. Kenapa tadi harus keyakinan kelasnya? Peraturan kelas.
Jadi si anak teh saya di kelas 1 menuliskan di kertas warna. Kan kalau kelas bawah benda konkretnya lebih ini, jadi lebih menarik perhatian. Menulis keinginan mereka, tapi di kelasnya pengen apa, keyakinannya, ingin datang tepat waktu, mendengarkan guru ketika menjelaskan di depan, menyayangi teman, salah satunya banyak. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diterapkan di kelas. Jadi hal-hal yang positif yang kita sepakati sebelum membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bisa berupa kalimat yang umum, mudah dipahami dan diingat, berbentuk positif dan dapat dilaksanakan di lingkungan kelas atau sekolah. Ini kelas 1 anak laki-laki kelas yang sudah. Ini sempat kesulitan juga sih ya di kelas 1. Ibu ini gimana? Apa? Ada seperti itu. Kata ibu tua, jadi dikasih contoh ini ada ditulis. Kalian tuh kelasnya kalau masuk jam berapa? Jam 7, misalnya 7.30. Kalau datangnya jam 8 gimana? Kesiangan Bu. Jadi yang pertama datang tepat waktu itu hanya contoh. Kesananya mah karena ada teman yang suka ngebully atau apa, ada poin beberapa anak yang menuliskan menyayangi teman, bermain bersama kasihnya. Ada di situ, terus melaksanakan mematuhi guru di kelas ketika mengajarkan menyayangi teman dan peduli menjaga kebersihan kelas dan lain sebagainya. Ini kenapa saya kasih dia jadi tidak ditempel seperti ini? Ada teman CPGP saya kepala sekolah yang bilang khusus cuma. Ternyata tapi ada teman CPGP lagi yang yang bilang itu terlihat nyata anehnya. Jadi semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya, mau bilang ini khusus mau apa, yang penting saya mahir hasil anak nyata mereka menuliskan keyakinan mereka, keinginan mereka, ingin kelasnya itu seperti apa. Nah pasti dari mereka tuh ada yang datang tepat waktu seperti contoh misalnya nah kalau keyakinan kelas-kelas tersusun sekarang tetap saja bagaimana kalau ada murid yang tetap saja melanggar. Udah datang tepat waktu tapi kan kita tetap ada yang namanya juga manusia, namanya anak terlambat datangnya. Nah bagaimana kita sebagai guru dengan penerapan segitiga restitusi dan posisi kontrol guru yang tadi sebagai manajer, bukan sebagai posisi kontrol yang lain. Nah segi kembali lagi ke tadi posisi guru sebagai manajer. Kenapa tadi saya menyarankan kita sebagai guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer? Karena posisi kontrol ini yang berpihak pada murid. Satu-satunya posisi kontrol yang berpihak pada murid, tanpa harus ada hukuman yang menghasilkan rasa dendam pada siswa. Jadi si posisi kontrol ini akan memberikan keleluasaan kepada siswa untuk lebih mandiri memecahkan masalah, memahami kesalahannya apa, dan menemukan solusi yang terbaik menurut versi si anak yang melakukan kesalahan. Jadi ini tadi saya bilang, seperti saya bilang, posisi kontrol guru yang sangat berpihak pada murid yang kenapa masuk ilmu manajer. Lalu bagaimana jika sudah diterapkan keyakinan kelas, tetap harus ada anak yang melanggar ini? Bukan itu. Jadi ada anak yang melanggar tuh seperti tadi kata saya, ada di kelas 1 nubagur pisahnya si Firly yang sering mencoret-coret buku temannya. Itu kan karena tadi kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi. Jadi dengan mencoret buku temannya dia kan merasa senang, merasa udah nyoret buku teman gitu kesenang. Karena tidak ada komunikasinya, ya tidak ada apa-apa. Nah, udah nyoret teman, temannya jadi nangis kan karena bukunya kotor. Ada lagi bentuk pelanggaran lagi, ada anak misalnya
makan. Itu teh salah satu faktor kenapa ada murid ujian melanggar teh ada kebutuhan dasar yang tadi seperti saya katakan yang 5 itu belum terpenuhi. Seperti yang tadi ditanya, kenapa uangnya apa? Uang jajan uangnya habis atau nggak ada, bekalnya cuma sedikit. Ya kita kasih dulu, udah sini kasih makan, aku mau makan saya. Sok gerakan pasti mau gerakan makan tadi. Contohnya seperti itu. Jadi kenapa masih setelah dibentuk kesepakatan kelas keyakinan kelas masih saja ada murid yang melanggar karena ada kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Jadi kita sebagai guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer, sini terus. Kamu teh kenapa ini tadi yang ini akunya belum makan, akunya di rumahnya teh kurang kasih sayang. Harus katakan ayo ada teh di rumahnya mungkin bapaknya teuyui atau banyak korban perceraian, ya broken home Pak, betul. Tinggal kita menyikapinya sebagai guru dan orang dan si anak tinggal sama siapa, tinggalnya ini memotivasi si anak jangan ulah. Ada di sini juga orang tuanya mungkin mengalami keterpurukan dalam usahanya. Kita teh dorong dia, motivasi dia. Kamu bisa membantu orang tua untuk menjadi sekolah. Jadi kita sebagai guru tanamkan ini. Mungkin kebutuhan dasar akan kasih sayang kurang karena bapaknya atau usaha keluarganya mengalami keterpurukan. Biasanya oleh temannya sok di ininya seperti ya kata dibully, cuma bapaknya bangkrut mau gitu. Sebenarnya nggak perlu seperti itu sih. Jadi kita sebagai guru ngambil tindakan untuk mengatasi seperti itu. Lanjut Pak. Tadi itu yang penerapan segitiga restitusi ya? Sudah. Segitiga restitusi itu ada 3 ya? Ada 3 kan? Makanya disebut segitiga kan ayat 3 karena ini yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tuh jadi kita kalau ada anak melakukan pelanggaran kita panggil, kita tanya kalau menurut langkah segitiga restitusi. Yang tadi yang kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan sudah ya Pak ya Bu ya? Ya sudah ada ini. Ini bukan maksud saya menggurui, jadi kita hanya sharing saja di sini ya Pak Bu. Makasih. Yang segitiga restitusi itu yang pertama stabilkan identitas. Jadi pas si anak melakukan kesalahan ini, kenapa kamu? Jadi kamu si anaknya membuat tenggelam terus jadi merasa salahnya jadi di tempat kesalahannya ada. Jadi bukan jadi harus kenapa kamu melakukan itu? Contoh kayak sendiri aja beda di kelas saya. Kenapa kamu mencoret buku temanmu? Jawabannya apa coba? Karena kebutuhan dasar yang tidak perlu kita hanya kesenangan, jadi ya apa-apa pengen aja sudah gitu cukup teh. Tahu ya? Ayah, aku nyolek lemari lewat gitu iseng teh. Kan tadi kebutuhan dasar kesenangannya teh terasa terpenuhi. Udah nyolek buku temannya teh. Jadi kita menstabilkan identitasnya dengan memanggil si anak dan kita mengambil kontrol sebagai guru. Terus, kenapa melakukan seperti itu? Setelah ditanya kebutuhan dasar akan kesenangannya ternyata belum terpenuhi dan dengan mencoret buku temannya dia merasa senang, kebutuhan akan kesenangannya terpenuhi. Itu yang satu. Yang kedua, langkah yang kedua di segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Apakah dengan melakukan mencoret buku teman itu membuat kamu senang? Si anak sempat diam juga sih, mungkin karena kelas satunya luka bahasa api kurang ini. Jawabnya berdasarkan menghindari hukuman TA. Tadi kan ya ayah merasa takut ke guru. Enggak, dia bilangnya gitu. Dan ini anak termasuk yang sangat bager, jadi mau langsung ngegas dan ini memilih teman baik laki-laki atau perempuan. Dan sudah ditakar gitu. Jadi ke orang tuanya sudah bilang
mudah-mudahan kesananya ke depannya akan berubah jauh lebih baik pendidikan mendidik karakter si anak itu, si Firly Babager. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kan udah bikin keyakinan kelas, kelas 1 teh. Salah satunya ada loh, menyayangi teman. Kalau Firly mencoret buku teman, itu menyayangi teman tidak? Tidak, karena merusak, mengotori buku teman, itu tidak dibenarkan. Dan apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya, harus minta maaf. Misalnya di kelas saya, ibunya di kelas 1. Mungkin kelas yang lain bisa berbeda di kelas Bapak. Itu bisa saja keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya apa gitu. Kalau di kelas 1 mah minta maaf, terus tidak akan mengulangi lagi. Itu untuk segitiga restitusi. Masih ada? Silahkan, lanjut next. Baiklah, kita yang tadi langkah segitiga restitusi ini saya cantumkan contoh-contoh pernyataan gurunya dari tiap langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas kita bisa gini. Pas anak melakukan kesalahan tuh, si anak tuh sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bapak juga pernah seperti itu waktu kecil misalnya. Kalau waktu sekolah pernah kita bisa gitu. Tapi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan ibu tidak, kata si anak kan suka dipenyak, dia cuma membela diri. Itu teh, bapak tidak gitu teh. Nah, kita ini bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Udah tapi bapak jadi cuma ingin mencari solusi nanti masalah ini. Namun kamu kenapa mencari buku teman, atau kenapa kamu nggak ke teman teh apa? Jadi nggak tertarik cari siapa yang salah, karena biasanya si anak suka dipen, dia suka membela diri. Si itu nih mukul karena dia nisak duluan seperti itu di kelas saya. Atau boleh, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu menikah teh. Itu yang akan pertama contoh-contoh kalimat kita kalau anak ini. Lanjut nanti kalau udah itu si anak selesai ada kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan lebih dari ini ya. Bisa tegur orang yang nyolek, bukunya bisa aja dilempar atau mungkin disobek-sobek, itu lebih ekstrimnya ketimbang nyolek buku yang bisa dihapus. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau bisa, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini mungkin kasusnya rebut-rebutannya. Kalau seperti ini mah. Jadi kesana si anaknya rebut mau, dia merasa punya dia atau gitu. Itu aku, ini punya aku, ini aku. Jadi kita pas validasi tindakan salah bisa menggunakan kata-kata ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin hak miliknya. Atau ada, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu yang validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir setelah menstabilkan identitas dan validasi tindakan salah, kita itu yang menanyakan keyakinan. Setelah kita ada keyakinan kelas, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di keyakinan kelas? Kan harus ada menyayangi teman. Kenapa kamu mencolek buku teman? Itu menyayangi teman kan? Karena si anak bukan. Iya, makanya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang ideal itu kamu kan tadi seperti di awal dibentuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tadinya kelasnya mau pengen apa? Seperti apa? Kayak gimana? Kumaha? Makanya saya nanya dulu, bikin survei. Atau bisa, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau misalnya mau gini terus. Jadi si anaknya tadi seperti penjelasan segitiga diskusi di awal, kembali ke kelompoknya tuh dengan pribadinya jauh lebih baik. Jadi tidak merenungi kesalahan yang lain gitu. Setelah anak-anak baik, mungkin paparan dari saya tentang budaya positif cukup sekian. Maafkan apabila banyak kekurangan
bagaimana cara ilmu pedagogik sih kemana-mana Pak, sama sih seperti PPG. Ayo ikutan CGP. Maafkan bila saya banyak kekurangan. Ada yang mau kasih masukan atau gimana? Enggak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar